Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita memasuki sesi ketiga, Injil Markus. Jadi malam ini kita akan baca dua pasal, pasal 3 dan pasal 4. Saya beri tema kontroversi ajaran Yesus. Baik, sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kembali kami datang untuk belajar mengerti akan firman Tuhan. Biarlah malam ini kami semua tidak hanya belajar secara teori, tetapi benar-benar setiap kami mengalami jamahan Tuhan. Sehingga kami benar-benar dapat menghayati dan berubah. Terima kasih Engkau berkati program online Bible Study ini. Engkau urapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ketiga Injil Markus. Kontroversi ajaran Yesus. Saudara, pembacaan malam ini pasal 3 dan pasal 4 tentang mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus, kemudian pemanggilan para murid, dan juga perumpamaan-perumpamaan. Saudara, ringkasannya begini, akan terjadi konflik teologis tentang Sabat khususnya antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi. Juga nanti ada pemilihan para rasul, dan Tuhan Yesus dituduh memakai kuasa setan untuk menyembuhkan. Ya, padahal kuasa yang Tuhan miliki adalah sebagai anak Allah. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini dia. Jadi mujizat di hari Sabat itu sangat mengguncang. Ya, Yesus menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh di rumah ibadat pada hari Sabat. Tangan lumpuh ini kemungkinan stroke atau apa ya. Markus pasal 3 ayat 1 sampai 5, Saudara. Coba kita baca ya, kita perhatikan ada hal-hal penting apa. Markus pasal yang ke-3 ayat 1 sampai 5. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Jadi mereka ini orang-orang Farisi, para ahli ahli Taurat dan sebagainya itu ya. Supaya apa? Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan lain-lain. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Yang mana yang boleh? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Saudara. Licik orang-orang ini. Ditanya supaya jawab, diam saja. Orang licik itu begitu, Saudara. Kalau ditanya iya atau tidak, diam saja dia, nggak mau jawab. Artinya orang itu bukan orang benar. Sebab Alkitab berkata, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Nah, ayat 5-nya, ia berduka cita. Tuhan Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Degil orang-orang ini. Ditanya mana yang lebih baik, nggak mau jawab. Licik. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Tuhan Yesus marah, saudara. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Tuhan Yesus marah, lalu disembuhkan itu. Orang yang lumpuh separuh tangannya itu. Ayat 6, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Orang-orang Herodian ini adalah orang-orang yang pendukungnya Herodes. Ya, secara politik dia pendukungnya Herodes. Nah, inilah yang menjadi pemicu salah satunya bahwa mereka merencanakan untuk membunuh Tuhan Yesus. Ini aneh, saudara.
Mereka berusaha menyalahkan Tuhan Yesus pakai hukum Taurat. Tetapi mereka sendiri mau melanggar hukum Taurat dengan membunuh. Memang begitulah orang-orang munafik ini. Orang-orang beragama itu banyak yang begitu. Menyalahkan orang lain, dirinya sendiri melanggar. Ya, ditanya iya atau tidak, tidak mau jawab. Ya, jadi intinya, sebentar saya warnain dulu ya. Ya, jadi intinya Tuhan menyembuhkan dengan kuasa ilahi dan memberikan penafsiran baru terhadap hukum hari Sabat. Sabat itu tidak begitu. Kalau untuk kebaikan boleh. Melakukan kebaikan tentu boleh di hari Sabat gitu loh. Ya. Jadi akibat dari itu mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus. Gitu ya, Saudara ya. Mari kita lanjutkan. Nah, bicara soal Sabat, kita masuk lebih dalam soal Sabat nih, Saudara. Sabat di Perjanjian Lama. Sabat itu adalah bagian dari hukum Taurat. Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ketujuh adalah hari Sabatnya Tuhan Allahmu. Jadi ini adalah hukum keempat dari 10 perintah, 10 firman Tuhan. Tetapi di Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai 15, Sabat dikaitkan dengan pembebasan Israel dari Mesir. Kamu kan dibebaskan dari Mesir, ingatlah Sabat gitu. Jadi artinya Sabat bukan hanya terkait dengan penciptaan. Kan kita tahu kan hari pertama, hari kedua, pada hari ketujuh Tuhan masuk ke Sabat, gitu kan. Tetapi Sabat juga tanda perjanjian pembebasan Israel. Kita ikuti perlahan-lahan ya. Poin nomor dua, Sabat itu tanda perjanjian khusus untuk Israel, saudara. Khusus Israel. Ya, dalam Keluaran 31 ayat 13, hari-hari Sabatku haruslah kamu pelihara. Sebab itulah suatu tanda antara aku dan kamu turun-temurun. Kamunya siapa di sini? Israel, saudara. Ya, Sabat adalah tanda perjanjian Sinai antara Tuhan dan Israel. Bukan dengan bangsa lain, dengan Israel. Kemudian uh, hukumannya apa kalau melanggar Sabat? Keluaran 31 ayat 14 sampai 15. Setiap orang yang melanggarnya harus dihukum mati. Mungkin ini dasarnya orang-orang Farisi merasa berhak untuk membunuh Yesus. Ya. Nah, jadi Sabat dalam hukum Taurat bersifat legal, hukum, mengikat secara nasional, berlaku untuk Israel. Disertai sanksi pidana, dihukum mati. Ya, oke. Jadi makna teologisnya adalah Sabat itu ini huruf Ibraninya sabat, syabat. Artinya berhenti dari aktivitas. Ya, makanya Allah berhenti pada hari ke-7. Tetapi, saudara, perhatikan baik-baik. Tidak ada perintah eksplisit kepada manusia untuk memelihara Sabat sebelum peristiwa di Sinai, sebelum perjanjian dengan Israel. Nggak ada, ya. Tidak ada perintah eksplisit itu. Artinya prinsip istirahat ada sejak penciptaan, tetapi hukum Sabat diberikan dalam konteks Israel. Taurat diturunkan di Gunung Sinai, bukan? Nah, sebelum Taurat diturunkan tidak ada perintah untuk uh, merayakan hari Sabat. Oke. Yesus dan Sabat. Dalam Markus pasal 2 di pertemuan kita yang lalu, ayat 27 dan 28, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat, ya. Nah, sedangkan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus mengaku ia adalah Tuhan dari hari Sabat. Memang Yesus tidak menolak Sabat, tetapi ia menafsirkan ulang Sabat, menempatkan diri sebagai otoritas di atasnya. Nah, peristiwa yang baru kita baca tadi, Markus 3 ayat 4, menyembuhkan pada hari Sabat.
Jadi Tuhan Yesus menafsirkan eh, tentang Sabat dengan tafsir yang baru, tidak seperti yang dimengerti oleh orang-orang Farisi. Boleh kalau berbuat baik di hari Sabat, ya. Yesus menunjukkan bahwa Sabat itu bukan untuk legalisme, bukan untuk sekedar hukum, tetapi untuk pemulihan hidup, untuk penyelamatan, untuk semua yang baik, ya. Nah, meskipun Yesus tidak pernah memerintahkan murid-murid untuk mengganti Sabat dengan hukum baru, nggak pernah, ya. Nah, tercatat dalam perubahan ini di Perjanjian Baru, ternyata berubah, saudara. Disinilah pergeseran besar terjadi. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, halal haram maksudnya, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jangan kamu biarkan, karena itu tidak berlaku lagi. Gitu ya. Semuanya ini hanyalah bayangan. Apa yang semuanya? Semuanya ini maksudnya apa? Itu loh, hukum tentang makanan minuman, tentang hari raya, bulan baru, dan Sabat. Itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Makanya setelah Kristus datang, bayangannya sudah tidak penting. Yang penting wujudnya. Gitu ya. Jadi Sabat disebut sebagai bayangan, shadow. Dan Kristus adalah wujudnya, substansinya. Artinya Sabat menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar, bukan sekedar hari Sabat. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang Sabat ya. Di kitab Roma, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Yang lain menganggap semua hari sama saja. Paulus tidak memerintahkan Sabat sebagai kewajiban. Tapi ia memberikan kebebasan hati nurani. Ya sudahlah, kalau ada orang yang menganggap satu hari lebih penting dari yang lain, ya nggak apa-apa. Yang lain menganggap semua hari sama, ya nggak apa-apa. Itu nggak terlalu penting, ya. Galatia 4 ayat 9 sampai 11. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu. Aku takut bahwa mungkin percuma saja aku berjerih payah untuk kamu. Paulus menegur legalisme hari-hari keagamaan, termasuk hari Sabat. Ya, seperti Tuhan Yesus tadi, hari Sabat malah menyembuhkan. Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai 10. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Kata Yunani sabatismos, sabat. Maknanya bukan hari secara literal, harafiah, melainkan perhentian rohani di dalam Kristus. Nanti dibaca ya, saudara. Yesus adalah perhentian sejati. Bukan bukan hari sabatnya perjanjian lama, gitu ya. Nah, mengapa sabat Taurat tidak lagi mengikat, saudara? Sabat adalah perjanjian di Sinai. Perjanjian Sinai telah digenapi dan digantikan oleh perjanjian baru. Makanya Sabat sudah tidak wajib lagi. Ibrani 8 ayat 13. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Sejak ada perjanjian baru, yang lama sudah digantikan dengan yang baru. Ya, ini bukan berarti lalu kita perjanjian lama kita tidak pakai. Bukan itu maksudnya. Kita pakai untuk belajar sebelum masuk perjanjian baru. Tapi begitu masuk perjanjian baru, yang berlaku adalah yang di perjanjian baru. Contoh, korban bakaran. Korban bakaran nggak berlaku lagi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya. Contohnya Sabat termasuk. Apalagi persepuluhan buah sulung. Sudah dibatalkan semuanya dengan kematian Tuhan Yesus. Meskipun ada saja pendeta yang ngotot bahwa persepuluhan itu bukan bukan apa? Bukan hukum Taurat. Jadi kau mau pakai hukum sebelum hukum Taurat, mundur ke zaman batu, ya, mundur, pakai Abraham contohnya. Pakai contoh Abraham saja kau nggak baca. Abraham memberi persepuluhan sebelum ada hukum Taurat. Iya, tapi kau nggak baca. Abraham memberi persepuluhan dari apa? Dari rampasan perang. Ayo, bisa diterapkan nggak hari ini? Selain itu, dari rampasan perang, yang 90% tidak dikantongi oleh Abraham.
dikembalikan ke Raja Sodom. Prakteknya bagaimana sekarang? Kau terima gaji 10% kasih gereja, 90%-nya kau kembalikan ke kantor lagi yang menggaji. Banyak orang nggak baca Alkitab, bacanya cuma satu dua ayat. Makanya ngawur-ngawur begitu di internet. Kasihan jemaat-jemaat yang tidak mengerti, dibohongi seperti itu. Ya, Sabat itu adalah bayangan dari Kristus. Masa kita mau bayangannya, kita mau Kristusnya, bukan? Kristus adalah perhentian sejati, yaitu penggenapan Taurat. Taurat sudah digenapi. Keselamatan bukan karena melakukan Taurat lagi sekarang, tapi melakukan kehendak Tuhan. Itu dibaca itu Alkitab. Nah, gereja mula-mula berkumpul pada hari apa? Sabat. Ibadahnya bukan hari pertama. Sabat kan hari ketujuh. Hari pertama itu apa? Minggu, saudara. Tapi jangan pernah menyebut minggu itu sabatnya Kristen gitu ya. Kristen nggak ada sabat. Minggu itu hari kebangkitan, kemenangan. Makanya kita ketemunya hari Minggu. Jadi jangan memelintir-melintir hari Minggu itu hari pagan dan sebagainya itu nggak ngerti apa-apa bicara ngawur aja. Ya. Nah, Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti perjamuan kudus hari Minggu. Ya. Meskipun demikian kalau ada orang yang masih merayakan Sabat ya nggak apa-apa. Kan Rasul Paulus tadi memberi kebebasan di Alkitab ditulis. Ya sudahlah kalau kau begitu karena itu tidak esensial. Itu tidak mengakibatkan binasa atau selamat. Tidak, bukan karena itu. Ya, oke. Berikutnya, Markus pasal 3 ayat 7 sampai 8. Di situ dikatakan kerumunan orang banyak datang cari Tuhan Yesus. Dari Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, Tirus, Sidon. Ya, makanya Tuhan Yesus terkadang khotbah di atas perahu, sedangkan orang banyak sekali, supaya orang-orang bisa melihat sama-sama dan mendengar. Kalau Tuhan Yesus ada di tengah kerumunan, nggak bisa khotbah. Gitu ya. Nah, yang menarik adalah ini, saudara. Ayat 11 dan 12. Pasal 3 ayat 11 dan 12. Ya. Roh-roh jahat mengenali Yesus sebagai anak Allah. Namun ia melarang mereka menyatakan itu sebab belum waktunya. Kita sudah bahas ya di pertemuan kita yang lalu. Kenapa Tuhan melarang orang-orang bercerita bahwa Tuhan Yesus bisa berbuat mujizat, dia Mesias? Karena belum waktunya. Karena kalau disebarkan juga, nanti banyak orang salah mengerti, seolah-olah mencari Mesias itu hanya untuk mengalami mujizat. Seperti orang zaman sekarang gitu, salah semua. Tuhan Yesus tidak menginginkan orang mencari dirinya hanya karena mujizat, tapi karena ingin bertobat, ingin menjadi murid Tuhan. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus memilih atau memanggil 12 murid-muridnya. Markus pasal 3 ayat 13 sampai 15 tuh, Saudara. Simon atau disebut juga Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saudara. Ahli Taurat menuduh Yesus menggunakan Beelzebul untuk mengusir setan. Markus 3 ayat 22. Yesus menjawab dengan logika sederhana. Kalau ia menggunakan kuasa Beelzebul atau kuasa iblis, sedangkan orang kerasukan diusir pakai kuasa itu, maka kerajaan itu seolah-olah ada pertentangan di dalamnya. Kerajaan terpecah, tidak akan bertahan. Pasti bukan, gitu ya. Jadi eh, karena itu Tuhan Yesus memberi peringatan keras tentang menghujat Roh Kudus. Padahal itu pekerjaan Roh Kudus. Orang-orang malah menghujat, memfitnah itu kuasa Belzebul atau setan. Makanya itu disebut menghujat Roh Kudus. Tidak diampuni. Ya.
Pengusiran roh jahat ini sebagai tanda kuasa ilahi. Bukan kolusi dengan iblis, mengusir iblis pakai iblis. Bukan. Ya, argumennya sederhana saja, tapi mantap. Ya. Jadi peringatannya begini, kalau dosa menghujat Roh Kudus, itu menunjukkan penolakan total terhadap karya keselamatan. Makanya tidak selamat. Ya, dosa menghujat Roh Kudus, salah satunya itu. Itu adalah pemberontakan rohani permanen. Makanya tidak diampuni lagi. Ya. Nah, di Markus 3 ayat 31 sampai 32. Coba kita baca ya. Markus 3, 31, 32. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada banyak orang duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Jadi saudara, eh, namanya keluarga itu bukan secara biologis saja, ya, tetapi secara rohani. Mereka yang melakukan kehendak Bapa, itulah keluarganya Tuhan. Jadi kalau kita membentuk keluarga Tuhan di bumi, kita sama-sama melakukan kehendak Bapa di surga. Maka kita satu keluarga. Kalau orang menentang kehendak Bapa di surga, maka kita bukan keluarga. Sederhana ya. Oke, kita lanjutkan. Perumpamaan tentang penabur. Nah, ini penting ini. Ini yang seringkali disalahgunakan oleh banyak orang. Khotbahnya salah. Markus pasal 4, ayat 14 sampai 20. Perhatikan baik-baik kalimatnya ya. Coba kita baca pelan-pelan. Coba perhatikan ya, Saudara. Ayat 14-nya. Markus pasal 4 ayat 14. Penabur itu menaburkan firman. Apa yang ditabur? Firman. Banyak sekali yang khotbah, saudara harus menabur, menabur persepuluhan, menabur janji iman. Salah. Perumpamaan penabur ini menabur firman. Jangan diganti-ganti. Ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditabur, artinya ditabur di pinggir jalan ya, saudara. Ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis, dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Itu yang di pinggir jalan. Ayat 16, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Jadi ada yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Sesaat langsung happy gitu. Kan banyak orang begitu tuh. Cinta mula-mula, wah semangat gitu. Mau terima Tuhan Yesus. Nah itu, ya. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Jadi seneng doang gitu sebentar, mengalami penderitaan atau aniaya langsung murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Jadi ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu-batu, ada yang di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Nah, ini tanah yang baik, yaitu orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Barulah ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi bukan persepuluhan ditabur lalu dibalas Tuhan 30, 60, 100 kali. Bukan. Ayat ini dicomot sembarangan sama banyak orang. Yang ditabur itu firman.
Kalau firman itu ditabur lalu kita mengerti dengan benar, hidup kita berbuah-buah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Bayangkan kalau hidup kita berubah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu luar biasa. Bukan dompetnya yang makin banyak. Salah, ya. Itu eh, itu perumpamaan tentang tanah. Nah, sebentar saya share lagi ya. Ya, jadi saudara, yang dimaksud dengan keadaan tanah itu adalah kondisi hati manusia. Yang dimaksud dengan benih yang ditabur itu adalah firman Allah. Ada yang ditabur di pinggir jalan, akhirnya dicuri setan, tidak pernah masuk ke hati. Artinya nggak pernah masuk ke hati firman itu. Ada yang di tanah berbatu, maksudnya antusias sih sesaat, tapi setelah itu murtad kalau ada penganiayaan atau kesukaran. Ya, ada yang ditabur di semak duri, itu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak ada pertumbuhan rohaninya. Orang yang matre itu nggak mungkin ada rohaninya, nol besar, matre. Ya. Apalagi orang yang serakah, milik orang lain ingin diingininya, waduh itu udah nggak usah bilang rohani, tidak ada kerohanian sama sekali dalam dirinya. Karena orang awam saja bisa tidak mengingini milik orang lain. Jadi kalau ini ada di dalam gereja tapi mengingini milik orang lain, itu rusak, saudara. Ya. Tanah yang baik, yaitu menerima firman, bertumbuh dan menghasilkan buah berlipat-lipat ganda. Ada yang 30, 60, 100 kali. Gitu ya. Jadi sebenarnya kondisi hati manusia ini yang menentukan. Firman ditabur, tapi kondisi hati manusia bagaimana? Itu yang penting, saudara. Ya. Pesan intinya dari perumpamaan penabur ini adalah hati kita harus terbuka terhadap firman, ya. Dan kita harus waspadai dua hambatan utama. Apa itu? Kekhawatiran hidup dan cinta kekayaan, cinta uang. Ya. Nah, kesuburan rohani tergantung pada penerimaan aktif dan ketekunan kita. Hati, keadaan hati. Hasilnya adalah tanda kehidupan yang diubahkan. Itu yang disebut buah tadi. Iman, pengharapan, dan kasih. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali. Kemudian ayat 21 sampai 25, pasal 4, perumpamaan tentang pelita dan ukuran ya. Coba kita lihat Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian, supaya sekelilingnya menjadi terang, supaya orang melihat ada terang. Ayat 22, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disingkapkan. Artinya, artinya terang itu tidak boleh disembunyikan, saudara. Kita harus memancarkan terang. Gereja bukan tempat menyimpan terang, tapi memancarkannya. Arti kedua, kebenaran Allah pasti menang, saudara. Walau tampak kecil atau tersembunyi, pada waktunya akan nyata. Semuanya akan disingkapkan, rahasia-rahasia akan disingkapkan. Seperti pelita yang ditaruh eh, di atas gantang. Ya, itulah di atas kaki Dian, sehingga semua orang melihat sang terang itu. Kemudian ayat 23 itu nasihat. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, ayat 24 dan 25-nya, suatu perumpamaan lagi. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ayo, dengar, perhatikan yang kamu dengar gitu. Saudara, kalau dalam bahasa Ibrani, konteks Ibrani, dengarlah, itu sema. Itu artinya bukan cuma dengar dengan telinga, dengar, renungkan, dan lakukan. Taati, maksudnya itu. Ya. Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Hati-hati,
Jangan kita menghakimi orang lain sebab kita akan dihakimi. Jangan kita mengukur apapun, kita diukur. Sama persis, ya. Ayat 25-nya, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Mempunyai apa? Mempunyai tanggung jawab, mempunyai respon, mempunyai perbuatan yang jelas. Kasih. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau seseorang diberi talenta 5 misalnya, ia bertanggung jawab, maka makin diberi dia, diberi talenta, ditambah-tambahkan. Tetapi kalau ia tidak punya tanggung jawab, apapun yang ada padanya malah dikosongin, diambil. Gitu artinya, saudara. Ya, jadi perhatikanlah apa yang kamu dengar. Respon kita menentukan kapasitas rohani kita. Oke, di ayat 26 dan 2, sampai 29, di situ ada perumpamaan tentang benih. Coba kita baca ya, ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Jadi nggak tahu gitu orang-orang. Bagaimana itu bisa numbuh? Nggak tahu. Nah, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Jadi, kalau kita menabur suatu benih, itu numbuhnya kapan kan kita nggak tahu memang. Kita tidur dan sebagainya, besok kok sudah tumbuh gitu. Nah, ini apa artinya ini? Oke, saya kembali share dulu layarnya ya. Ya, jadi artinya gini, per- kerohanian itu tidak bisa dipercepat. Dia tumbuh ada waktunya dan perlahan-lahan lewat proses. Ya, jadi pertumbuhan rohaninya jemaat juga tidak bisa direkayasa, dipercepat, nggak bisa. Jadi jangan putus asa ketika hasilnya belum terlihat, karena pertumbuhan itu pelan kan, dan benih itu bekerja saat kita tidur. Kemudian kita harus fokus pada kesetiaan, bukan sensasi, bukan spektakuler, tiba-tiba numbuh, enggak. Tugas kita menabur, Allah yang menumbuhkan, gitu loh maksudnya. Jadi ada banyak hal yang misteri buat kita, itu bagian Allah, bagian Tuhan. Tapi bagian kita adalah yang menabur, gitu ya. Jelas ya. Oke, jadi perbandingannya gini, kalau perumpamaan penabur itu fokus pada tanah, yaitu pada hati kita. Fokus pada respon kita. Dan hambatannya apa saja. Tadi hambatannya sudah kita jelaskan ya. Hambatannya tentang kekhawatiran dunia ini, kekayaan, daya tarik dunia gitu. Tapi kalau perumpamaan tentang benih yang tumbuh ini, fokusnya pada proses. Prosesnya memang tidak instan. Dan itu kedaulatan Allah, kita tidak tahu. Dan hasilnya kepastiannya ada pasti. Jadi kedua perumpamaan ini penting. Jadi respon itu penting, tetapi pertumbuhan tetap karya Allah. Keselamatan tetap karya Allah. Gitu maksudnya. Ya, oke. Ayat 26 sampai 29 tadi, ya, itu mengajarkan yang pertama, kerajaan Allah itu bertumbuh secara misterius. Artinya kita tidak bisa mengikutinya terus-menerus. Ya, itu kedaulatan Allah. Nah, Allah bekerja bahkan ketika manusia tidak melihat. Prosesnya bertahap, ya. Akan ada penuaian final nantinya. Itu pelajaran yang kita dapat dari ayat 26 sampai 29. Kemudian ayat berikutnya, oh, ini ada yang terlewat. Baik, kita baca saja. Ayat 30 sampai 34 itu tentang biji sesawi, Saudara.
Coba kita baca sebentar ya, biji sesawi. Ayat 30. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Tuhan mengajarnya begini, saudara. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudara, itu biji sesawi itu kecil. Tapi kalau ia tumbuh, maka menjadi pohon yang besar. Demikian juga iman kita dimulai dari kecil. Tapi punya kuasa yang dahsyat. Iman itu menyelamatkan. Ya, saya share dulu screen-nya lagi. Ya, nah di ayat 35 sampai 41, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa dia ini? Kok alam pun taat kepadanya? Gitu. Nah, kesimpulannya dan aplikasinya dari Markus pasal 3 dan 4 ini, Tuhan Yesus menyembuhkan tapi mengutamakan kasih. Ya, ia adalah guru yang menaburkan firman, sehingga tantangannya buat kita adalah kita harus mempersiapkan hati kita sebagai tanah yang subur, tanah yang baik. Jangan punya kekhawatiran dunia, jangan punya keinginan materi, materialisme. Itulah yang membuat tanah hati kita tidak menumbuhkan benih itu. Ya, jadi miliki hati yang tulus dan taat, dan komunitas penting yang mendukung pertumbuhan rohani. Sebab kalau saudara bergaul dengan komunitas yang salah, maka tidak terjadi pertumbuhan juga. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, pertanyaannya, apakah yang mencegah buah rohani dalam hidup kita hari ini? Apa yang membuat kita terhambat? Cepat-cepat disingkirkan saja, saudara. Ya, oke. Jadi eh, cukup panjang dua pasal ini. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentunya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Sebentar saya buka dulu ini. Ya. Oke, yang pertama Pak Oto, silakan Pak. Selamat malam Pak Surino. Selamat malam. Mau bertanya ulang saya yang Ya, lama mungkin itu sudah lama. ya. Tentang bahasa roh dengan bahasa lidah itu bedanya apa Pak? Kalau nggak salah bahasa roh itu yang bisa berbahasa orang lain ya Pak ya. Terus Oke, kalau yang baik. bahasa itu Ya, baik. itu aja Pak. Sebenarnya itu hanya istilah, Pak. Yang yang kita perlu mengerti dengan benar adalah ketika terjadi turunnya Roh Kudus di hari raya Pentakosta, Mm, itu adalah suatu bahasa asing.
Iya, iya benar, benar. Bahasa asing bukan seperti bahasa roh yang zaman sekarang, bukan. Bahasa asing itu artinya bahasa manusia. Orang orang Arab mendengar para rasul Iya, berbahasa Arab. benar. Orang Galatia mendengar para rasul berbahasa Galatia. Nah, itu terjemahan oleh Roh Kudus tuh, ya. Oh iya, benar, benar, benar. Itu. Nah, itu Karena karena baru-baru ini ada persekutuan doa bersama di Blitar, itu mereka mempergunakan itu lagi. Saya juga memang dulu dari satu dominasi nama gereja saya apakan nggak sebut karena nggak baik. Itu mempergunakan itu dan mereka mempergunakan itu dalam satu apa perkumpulan kebersamaan di Blitar. Jadi sangat mengganggu menurut saya tuh dan itu hal khotbah yang nggak benar kalau mereka menyatakan itu untuk pakai itu lagi gitu loh. Jadi itu aja saya mau minta konfirmasi dengan Pastor oke. Ridho. Rasul Paulus juga berbahasa roh, tetapi Rasul Paulus mengajar bahwa jika engkau berbahasa roh, hendaknya masuk ke kamar sendirian. Iya benar, benar, Jika ada benar, di jemaat, harus ada yang menerjemahkannya. Jadi benar, nggak benar, ngawur-ngawur sendiri gitu, nggak, ya? benar. Makanya itu saya bertanya lagi konfirmasi Pastor Ridho. Ya, Terima oke. kasih Pastor Ridho. Ya, Tuhan berkati, Pak Oto. Matur suwun Pastor Ridho. Pak Wirawan, silakan Pak. Halo Mbak Winya, Shalom. mau nanya aja terkait dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tadi saya catat, catatannya hilang sekarang. Jadi gambarannya gini Mbak, kita kan orang minoritas di Indonesia. Ya, Ada orang yang protes, oh suara azannya keras. Itu cari gara-gara kan dia. Jadi akhirnya dihukum penjara. Nah, pada waktu zamannya Tuhan Yesus hidup di bumi, sepertinya kok Tuhan Yesus juga suka cari gara-gara, Pak. Seperti menyembuhkan orang di hari Sabat, dan juga kalau nggak salah dia diinterogasi oleh Pilatus, kalau nggak salah, apakah engkau anak Allah? Kamu sendiri yang mengatakannya itu. Wah, marah semua kan, Pak. Apakah ini memang grand design daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus sendiri yang tahu bahwa dia harus cari gara-gara itu sehingga supaya dia bisa disalibkan dan untuk menebus dosa manusia. Itu aja sih, Pak. ya. Makasih. Yang jelas Tuhan Yesus diutus ke bumi oleh Bapaknya untuk menyelamatkan umat manusia. Artinya kalau ada yang salah ya dia benarkan, Ya. dikoreksi. Itu sebabnya seolah-olah cari gara-gara. Kalau kita mengoreksi itu bukan cari gara-gara, Pak. Cari gara-gara itu Hmm. cari gara-gara yang salah. Kalau koreksi kan bukan gara-gara. Kalau ada sesuatu yang tidak tepat ya kita koreksi, bukan berarti kita cari gara-gara, bukan. Gitu. Karena itu kewajiban kita untuk memberikan koreksi. Hmm. Jadi makanya saya khotbahnya seolah-olah cari gara-gara juga saya. Enggak. Saya sampaikan kalau benar ya benar. Ini benar itu salah. Gitu. Ya, betul. Gitu. Sering Mbak Winya khotbah kayak gitu. Iya, makanya. Keras. Padahal saya nggak mau cari musuh atau apa. Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi memang tugas Kebenaran saya harus seperti itu. itu. Iya, Ya, tugasnya ya. begitu. Ya, Oke. Terima oke. kasih Mbak Winya. Ya, Dan Tuhan berkati. berkati. Pak Made, silakan. Di unmute dulu, Pak. Sorry Pak. Ya, selamat Ya, malam Pak Ujang. malam. Ya, Silakan, Pak. ya. Pak, kami ingin menanyakan mengenai Markus yang 4, angin ribut diredakan ini Pak. Ya, Ya, kalau kita melihat konteksnya ini Pak, ini kan eh, Tuhan memperlihatkan begitu Pak, bahwa hukum alam, artinya hukum alam yang memang diciptakan oleh Tuhan yang tidak bisa di, di ini oleh manusia itu Pak. Hanya Tuhan yang apa namanya itu yang bisa mengendalikan memerintahkan. dan memerintahkan dan sebagainya Pak. Tapi Pak, pada saya mendengar gitu Pak, ada khotbah-khotbah juga ini dihubungkan dengan masalah yang kita hadapi gitu Pak, apakah badai dan sebagainya itu. Artinya dengan pertolongan Tuhan kita juga bisa kan
melewati badai itu dan sebagainya. Seperti juga kelihatannya seperti uh, Yesus berjalan di atas air, Pak, di mana Petrus atas kehendak Tuhan juga, Pak, itu Baik, berjalanlah pertanyaannya kami apa, Pak? gitu. Pertanyaannya apa, Itu, Pak? Pak, pertanyaannya, eh, apakah bisa dihubungkan dengan masalah kita sehari-hari dalam keadaan menghadapi badai, kita bisa bisa juga mengendalikan badai itu seperti Tuhan juga. Oke, baik, Ini mengerti. itu Pak. Sudah Ya, itu yang mengerti. kedua, Pak. Yang kedua, Satu Pak. dulu, Pak, nanti saya lupa. Jadi gini, kenapa Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air, bisa memerintahkan alam, padahal dikatakan ia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Kan begitu. Nah, tentu saja manusia Kristus ini, Tuhan Yesus ini, dia manusia yang istimewa karena diutus Bapaknya turun ke bumi menjadi juru selamat. Makanya diberi kuasa oleh Bapaknya karunia-karunia seperti itu. Istimewa. Ya. Tetapi dalam rangka hidup suci, nggak ada keistimewaan. Harus berusaha hidup suci. Supaya kita juga sama. Gitu, Pak. Makanya mati ya mati gitu. Padahal kalau mau bisa saja. Semua orang yang Ya, menyerangnya ya mati tiba-tiba kan bisa sebenarnya. Tapi nggak. Kesucian harus, ketaatan harus dilakukan. Jadi itu. Nah, hari ini kalau kita diberi karunia oleh Tuhan tertentu, bisa saja. Tapi kan tidak selalu begitu. Yang paling penting adalah kita lakukan bagian kita yang kita bisa lakukan. Dalam kasus tadi itu perumpamaan tentang tanah yang baik, hati kita yang baik. Terima firman, jadi berbuah. Nah, itu bagian kita. Bagian Allah adalah menumbuhkannya. Gitu. Jadi kita nggak bisa minta, aku mau berjalan di atas air itu. Terus buat apa? Buat show pasti nggak dikasih sama Tuhan. Itu kasus khusus sih. Tapi Pak, di antara kita ada yang sakit langsung sembuh, bisa saja. Contohnya dulu saya pernah ceritakan, saya lumpuh 3 minggu, saya minta Tuhan sembuhkan seketika, langsung berdiri saya, langsung sembuh. Kali itu pertama kali itu saya mengalami mujizat yang seperti itu. Nah, bisa saja. Kenapa? Karena bukan untuk show, untuk memang saya melayani Tuhan. Kalau saya lumpuh terus, terus bagaimana? Nggak bisa melayani nanti, gitu. Jadi semuanya tetap keputusan di tangan Tuhan pada akhirnya, gitu. ya. Yang kedua, Pak. Yang kedua, Ya, ya, mohon izin, Pak. Yang kedua, eh, Tuhan kan ini kan melakukan mujizat, Pak. Eh, ya, berjalan di atas air dan sebagainya. Eh, Iblis juga kan bisa juga melakukan mujizat, Pak, seperti di Mesir itu, Pak. ya, Ya. Nah, betul. pertanyaannya, Pak, eh, untuk membedakan itu, Pak, membedakan. Kami kan terus terang aja sangat kental sekali kalau di Bali itu, Pak. Ya. Apakah ini dari Tuhan? Apakah ini dari roh jahat? Apalagi orang mencari pesugihan dan sebagainya, Ya, Pak. Itu oke, kan baik, ya, Pak. baik. Alkitab memberikan metodenya, Pak. Dari buahnya kau akan tahu, gitu. Jadi kita lihat Ya, buahnya saja. Buahnya itu membawa kita makin dekat Tuhan atau tidak, gitu aja. Kalau kita mau dapat, wah ini ajaib nih. Ya, tapi membawa kita dekat Tuhan atau malah menyakiti hati Tuhan. Nah, gitu aja. Karena kalau orang cuma pesugihan ya menyakiti hati Tuhan itu, Pak. apakah bisa dihubungkan dengan 7 natur kebenaran tuh, Pak? Bisa, Pragmatis, kasih dan bisa, sebagainya tuh, Pak. Ya, bisa, Pak. Itu sebagai bisa. indikatornya, Pak, ya. Ya, salah satu Saya kira salah satu natur ya, kebenaran sesuai fakta. Fakta apa? Fakta Alkitab. Misalnya, boleh nggak minta pesugihan? Ya jelas melawan Alkitab, ya kan? Ujungnya kekekalan bukan? Bukan. Nah ya terus ya, bukan kebenaran pasti. ya, Gitu. ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Itu aja oke. saya kira, Pak. Ya, Terima kasih Tuhan banyak. berkati, Pak. Tuhan berkati, ya. Pak Mulyono, silakan, Pak. Ya, malam Pak Wignya. Malam. Pak, saya ada dua pertanyaan, tapi ternyata pertanyaan pertama sudah dijawab barusan, Pak.
Oh, Yesus yang mengosongkan diri itu. ya, ya, ya. Nah, saya mau tanya itu. Terus yang kedua, Pak, mengenai sikap hati. Ini kalau dihubungkan di 1 Korintus 10 ayat 31 itu kan makanan minuman itu kan, Pak Ya. ya. Kalau misalnya tentang makanan ini, eh, makanan ini kan berarti kan kalau mau kita hidup sehat itu makanannya kan makanan sehat gitu kan, Pak. Ya. Lah, sikap hati kita itu untuk diri kita, apakah itu untuk diri kita sendiri atau memuliakan Tuhan, Pak? Sikap hatinya gimana? Kalau kita jaga kesehatan, motivasinya apa dulu, Pak? Kan ada orang yang menjaga kesehatan, mencari kekayaan, motivasinya untuk diri sendiri semua ya. Kalau itu tidak berkenan bagi Tuhan. Tapi kalau aku mau jaga kesehatan Tuhan supaya umurku panjang, tidak jadi beban, bisa melayani Tuhan lebih efektif. Nah, ya benar dong. Untuk memuliakan Tuhan artinya. Semua ada di hati sih, Pak. Perbuatannya mungkin sama, tapi apa yang Ya. mendasari perbuatan kita itu Tuhan tahu. Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang dilihat Hmm. manusia. Itu kan tipis sekali gitu ya, Pak ya. Ya, kan Untuk kita tahu. diri sendiri atau Tuhan kan Ya rasanya kan tipis diri sekali sendiri di hati tahu. kita. Iya. Kan diri sendiri tahu ini untuk apa aku melakukan itu, kan gitu. Kalau kita makanan sehat kan memang untuk diri kita sendiri kan supaya sehat, Pak. Tapi Nah, itu untuk juga diri kita memuliakan sendiri, Tuhan kan gitu. untuk diri sendiri kan untuk Tuhan juga. Kalau kita melayani Tuhan, kecuali untuk foya-foya dan sebagainya, nah, itu ya lain lagi. Hmm. Ujungnya kan kita tahu, Pak. Kita mau cari sehat untuk apa? Kalau untuk sesuatu yang baik kan benar dong. Iya, iya. Aku mau sehat nih supaya nanti punya kesempatan istriku banyak. Nah, kan orang gila itu namanya. Iya, iya. Iya, iya. Karena itu misalnya kalau makanan dan juga ada misalnya yang lain kan memang tergantung hati kita kan Pak akhirnya Iya, Pak. tergantung. Segala sesuatu tergantung motivasi hati kita. Meskipun itu perbuatan baik kan juga kadangkala itu untuk siapa kan gitu Pak. Ya, Untuk diri kita orang sendiri atau menyumbang, untuk Tuhan. Hmm. orang menyumbang kan baik dong. Tapi kan orang Iya, tahu iya. hatinya, Tuhan. Hmm. Oh, menyumbang supaya namanya dikenal. Itu omong kosong udah. Iya. Oke. Jadi itu tergantung hati kita. Ya, Kadangkala nggak bisa dibaca ya Pak untuk kalau nggak bisa. orang lain gimana gitu Makanya, ya. Hmm. makanya kita dilarang menghakimi orang lain karena kita tidak bisa baca hatinya. Iya, iya. Hmm. Oke. Itu aja Pak Wiknya. Ya, oke, Tuhan berkati ya. Ya, makasih. Yuk. Ibu Juniarti ya, silakan. Loh, kemana tadi? Ya, Pak, saya mau nanya. Oh ya, silakan. Saya kan lagi baca buku tentang tabernakel, Pak. Ya, Itu kan zamannya Musa. ya. Tapi kenapa di situ ada penjelasan tiang-tiangnya itu 4 Injil, Pak? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kan zamannya Musa itu belum ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di, oh, oke, baik. Itu namanya, Bu, itu namanya tafsir secara alegoris. Jadi sebenarnya Oh, tidak ada cerita Injil di Perjanjian Lama, Matius, Markus, Lukas saya kan belum ada. iya kan belum ada. Tapi Ya, kenapa pintu gerbangnya itu ditulisnya 4 Injil? nggak ada. Tulisannya 4 Injil itu nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ibu baca buku ya? Iya, saya baca Oh ya, buku. itu yang nulis buku, Bu, menafsir seperti itu. Oh, Nah, jadi sebenarnya nggak ada ya, Pak ya? nggak ada tulisan itu. Itu seperti gini loh, Bu. Rumah saya kotak nih, sudutnya ada 4, berarti Injilnya 4 Injil nih loh. Kan ngepas-ngepasin namanya. Oh, pantesan saya rada bingung bacanya kenapa perjanjian baru ada di perjanjian lama. Itu namanya tafsir secara alegoris, Bu. Jadi Oh, seperti apa ya, figuratif lah. jadi nggak usah digunakan atau dipelajari gitu ya, Pak? Nggak perlu seperti itu sih. Empat Iya, iya, iya. Injil itu mana? Itu kan tafsir namanya. Iya, iya, iya. Ya, Ya, paham, Pak. hmm. Itu aja. Ya, itu aja. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya tadi, oh, Ibu VV ya. Ya, shalom. Malam, Pak Shalom, Retno. malam, malam. Silakan. Oke, ya. Saya ini pengen menindaklanjuti tadi itu perkataan Pak Otto Nuri ya. Hmm, Katanya mengenai bahasa roh dan bahasa manusia lah. ya, Tadi itu kan
Pak Wiknya kan bilang, Bapak Pencinta Wiknya kan bilang, kalau itu bahasa roh itu kan ada yang diterjemahkan. Tapi Ya, mohon maaf sebesar-besarnya jika ya, perkataan saya ini kurang berkenan. ya, Tapi setahu saya jika misalnya gini hamba Tuhan, terus apa juga ini WL Singer Song Leader Choir, mereka berbahasa roh, tapi selama ini kan nggak pernah ada yang diterjemahkan. Jadi kita kan nggak mengerti arti bahasanya. ya, Seperti itu. ya. Ya itu aja pertanyaan saya. Oh, oke, baik. Jadi Alkitab dengan jelas, Rasul Paulus itu sangat berbahasa roh, Bu. Rasul Paulus sangat berbahasa roh melebihi yang lain. Tetapi Rasul Paulus mengajar, kalau engkau berbahasa roh, hendaklah masuk ke kamar. Karena bahasa roh itu berguna untuk membangun diri sendiri. Gitu ya. Nah, jangan Iya. digunakan di jemaat. Kalau digunakan di jemaat harus ada yang menerjemahkan supaya semua orang mengerti. Gitu ceritanya. Nah, kalau ada yang sekarang prakteknya seperti itu ya artinya melanggar firman Tuhan. Sederhana saja sih. Iya sih, kok tiap kali kan kadang-kadang mereka kadang-kadang ada hamba Tuhan yang khotbah, terus sebelumnya tuh mereka kan pakai bahasa roh dulu ya, setelah itu berdoa baru khotbah begitu. Lah, mohon maaf, itu pun juga nggak diterjemahkan. Jadi maaf, kita semua kan jemaat kan nggak pada ngerti. Ya, Yang tadi seperti yang Bapak Pendeta Wiknyo Hatanto sebutkan itu kan bilang katanya harusnya diterjemahkan. Tapi memang benar sih Bapak Wikno Hatanto kan bilang katanya harus masuk kamar dulu. Rasul Paulus bilang harus masuk kamar karena itu kan untuk membangun kita gitu. ya. Itu memang sih benar. Cuman setahu saya di gereja nggak pernah diterjemahkan. Itu yang jadi pertanyaan buat saya. Terima Karena kasih. karena yang bicara bahasa roh juga tidak mengerti apa maksudnya. Oke, paham sekarang saya. Iya, iya. Terima Oke, kasih Bapak Hatanto. ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sedangkan di Alkitab dikatakan Rasul Paulus, kejarlah bernubuat yang terutama, bukan bahasa roh. Banyak orang mengejar bahasa roh bukan mengejar bernubuat. Padahal bernubuat di situ bukan meramal masa depan ya. Dalam konteks Korintus ini, bernubuat itu seperti ini, Bu. Mengajar dengan jelas itu bernubuat. Itu yang paling utama, bukan berbahasa rohnya. Berbahasa roh tidak dilarang, asal asli. Jangan mengada-ada. Iya. Oke, Maaf, saya ada dua pertanyaan. Setahu saya gini, ini ada hamba Tuhan yang bilang gini, kalau bahasa roh tahu-tahu langsung maaf ya, misalnya tahu langsung bla 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 bla. Lah itu katanya enggak, bahasa roh itu enggak asli, itu dibuat-buat sama manusia dari bahasa lidahnya manusia itu. Lah maaf, setahu saya bahasa roh yang asli itu gimana caranya gitu. Soalnya kadang-kadang kan mereka yang WL itu kan kadang-kadang setelah ada yang pujian tuh mereka yuk mari kita berbahasa roh. Langsung dia berbahasa roh gitu loh. Nah, masa itu apa namanya palsu dibuat-buat dengan bahasa manusia gitu. Soalnya kebanyakan ada satu hamba Tuhan yang saya pernah ikut PD dia bilang gitu. Saat mereka langsung itu bahasa rohnya palsu bukan asli. Jadi dia dengan pakai bahasa lidahnya dia sendiri gitu berkata-kata bahasa lidahnya dia sendiri seperti itu apakah seperti itu Bapak Pendeta Wiknyo yang saya ya. tanyakan. Intinya gini, Bu. Kita tidak boleh menghakimi siapapun, ya. Tetapi kalau orang berbahasa roh lalu tidak diterjemahkan padahal itu banyak orang, itu sudah pasti melanggar firman Tuhan. Udah, itu aja yang penting. Soal asli atau tidak ya kita nggak berhak menghakimi gitu. Oke, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Tuhan Ya, berkati. Tuhan berkati. Em, Bu Ivon, dua lagi nih. Bu Ivon dan Bu Meme selesai. Bu Ivon dulu. Ya Pak, menghujat Roh Kudus Pak. Ya, Bagaimana kita tahu itu menghujat Roh Kudus apa tidak? oke. Jawabannya kita tidak tahu. Makanya kita tidak boleh menghakimi siapapun. Misalnya orang sudah murtad gitu ya, pindah agama gitu. Terus kita bilang dia menghujat Roh Kudus belum tentu. Hmm. Nanti suatu hari dia balik lagi itu berarti belum menghujat. Kalau menghujat itu sudah habis-habisan, nggak mungkin tobat lagi. Seperti contoh yang Tuhan Yesus ini yang orang Farisi, kamu pakai kuasa Belzebul ya, pakai setan itu. Padahal kuasa Roh Kudus.
Nah itu menghujat Roh Kudus. Udah nggak ada ampun sampai mati pasti nggak bertobat orang-orang seperti itu. Hmm. Orang yang Kalau mengeraskan hati. Kalau di Perjanjian Lama itu seperti Fir'aun, udah dikasih kesempatan berkali-kali tetap aja mengeraskan hatinya. Akhirnya dikeraskan Tuhan. Gitu. Kita kalau nggak boleh menyebut orang lain menghujat Roh Kudus tuh nggak boleh. iya, kalau orang yang belum mau menerima firman itu juga apa termasuk menghujat Roh Kudus, apa seperti kita memberitakan tapi orang itu oh saya nggak mau dengar, dia bilang gitu. Ya. Apa itu menghujat Roh Kudus apa belum ya Pak? Kita tidak boleh menghakimi. Artinya Nggak boleh, iya, sebelum orang mati kita nggak tahu. Kalau orang sudah iya, mati iya, iya. tetap ngeyel, nah itu dia menghujat Roh Kudus sebenarnya. Oh Nah iya, iya, makanya iya, kita nggak boleh menghakimi, gitu. iya, iya, Ya. iya. Menghakimi ini juga rasanya tipis sekali perbedaannya Pak. Seumpama kita sudah mengerti kebenaran, terus melihat orang itu, oh ini kesombongan ini apa itu bagaimana ya? Eh, apa itu kritis, apa menghakimi ini bagaimana Yang ya Pak? dilarang itu adalah kalau menghukum orang. Oh ya, Kalau menghakimi dalam rangka membedakan benar salah, harus malahan. Tapi kalau hmm. menghakimi dalam rangka menjerumuskan orang, mencelakakan orang, menghukum orang, ya itu nggak boleh. Siapa kita? Oh ya, 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 Tuh. Tapi kalau mengatakan itu salah, oh itu harus. Supaya orang lain tidak tertipu. Itu bukan menghakimi. ya. Satu lagi Pak, mengebaskan debu Pak. Ya, Jadi seumpama saya share khotbah Pak Witnyo atau khotbah yang lain Pak untuk membantu orang itu. Tapi orang itu jadi berbalik marah-marah Pak. Nah, kemudian uh, menuduh yang bukan-bukan, maksudnya kan. Jadi saya harus bagaimana mengebaskan debu? kalau begini, kalau maksud kita baik, tapi orangnya malah marah-marah, malah Iya, hubungan gak baik, ya sudah jangan dikirimi lagi kan gitu. iya, iya, Dan iya, iya, iya. ngapain kita maksa-maksa orang yang tidak mau? Sudah tinggalkan Pak ya. Tinggalkan aja. Suatu Iya, hari, iya, kalau dia tiba-tiba butuh pertolongan, berubah dan sebagainya, ya harus diterima lagi. iya, iya, Gitu. iya, iya, Harus iya, cerdik tapi tulus. iya, iya, Ya. iya Pak. Hmm. Oke. Terima kasih Pak Ya, Wahyu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terakhir, Ibu Meme. Silakan, Bu. Shalom Pak Weno, selamat malam. Shalom, selamat malam. Langsung pertanyaannya aja ya Pak ya. Langsung, ya. Tapi saya ada dua pertanyaan ya Pak, simpel Ya, aja. ya. Yang pertama Pak, apa sih Pak arti menguduskan hari Sabat? Contoh Pak, setelah kita pergi ke gereja, apalagi yang dituntut dan kesenangan apa sih Pak yang tidak diperbolehkan? Oke, Apa kalau sih di yang zaman diperbolehkan? Perjanjian Lama, yang dimaksud menguduskan hari Sabat itu tidak boleh kerja apapun Ya. kecuali beribadah di rumah Tuhan. Itu maksudnya di Perjanjian Lama. Hari ini sudah tidak berlaku. Hari ini setiap hari adalah harinya Tuhan. Kita beribadah tidak hanya di gereja, kita beribadah di mana saja. Harus berkenan bagi Tuhan. Itulah sebabnya Roma 12 ayat 1 sampai 2, persembahkanlah tubuhmu yang hidup, bukan cuma pada hari Sabat, setiap hari. Gitu. Gitu, Bu. Pak, kalau kita eh, kesenangan apa sih Pak yang bisa diperbolehkan atau tidak ya Pak ya? Apanya? Kesenangan apa yang bisa Oh, diperbolehkan oke, oke. atau tidak diperbolehkan? Kesenangan apa yang diperbolehkan? Ya, kesenangan yang tidak menyakiti hati Tuhan. Yang membuat Tuhan juga suka kalau kita senang. Apa itu misalnya? Misalnya saya suka olahraga. Kira-kira Tuhan suka nggak? Ya iyalah. Ya kan? Saya suka minum-minum lah. Itu sukamu sendiri. Itu kan nggak mau yang begituan. Kan gitu. Gampang itu. Ya. Kesukaan kita yang membuat Tuhan juga ikut suka. Nah itu
baru benar. Kesukaan kita yang menyukai, yang melukai hati Tuhan, nah ya itu jangan. Tapi Pak, contoh kalau kawan kita itu sedang ulang tahun Ya, ataupun buat party, terus diajaknya kita ke karaoke, apa kita bisa ya Pak sekali pergi dengan kawan? oke. Karaoke kan macam-macam. Karaoke keluarga kan ada. Karaoke keluarga bersama keluarga boleh nggak nyanyi-nyanyi? Ya boleh, kenapa tidak? Sekarang gini, kalau di rumah kita punya karaoke, boleh nggak nyanyi? Lah masa Boleh nggak Pak. boleh nyanyi? Gimana sih? Nanti kita jadi orang aneh, jadi robot ntar. Kecuali nyanyi lagu yang nggak bener. Kan ada lagu-lagu yang nggak bener liriknya memang. Oh lagu yang nggak bener ya jangan dong. Jadi sandungan. Nyanyi lagu-lagu yang baik-baik. Kan banyak. Lagu dunia yang baik juga ada. Yang netral, yang tentang cinta, tentang apa. Boleh aja asal jangan yang aneh-aneh. Oh ya Pak. Apakah itu boleh kita persembahkan kepada Tuhan juga ya Pak ya? Ya boleh kalau itu baik di mata Tuhan. Ya Pak, ngerti. Satu lagi ya Pak ya. Ya, Ah, tentang itu menabur Pak. Motivasi dan cara menaburnya itu gimana ya Pak? Seperti yang tertulis di Pengkhotbah itu Pak, Pengkhotbah 11 ayat 4. Apa kita bisa kaitkan ini dengan menabur ya Pak ya? Pengkhotbah berapa? 11 Pak ayat 4. Siapa Pada senantiasa musimnya. memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Ini kan maksudnya bukan menabur yang itu. Menabur yang biji tadi, beda ini kasusnya. Oh, udah beda ya Pak ya. Kalau Oh, yang tadi itu menabur biji, yang maksudnya adalah firman. Firman itu ditabur di hati kita, artinya kita mendengar firman yang benar. Nah, mau terima atau tidak itu tentang perumpamaan penabur tadi itu. Itu sebabnya yang membedakan seseorang udah Kristen lama tidak berubah itu tidak berbuah tuh. Kenapa? Bisa dua kemungkinannya. Biji yang ditabur memang bukan biji yang baik. Artinya bukan firman yang benar. Yang kedua, firmannya sudah benar. Hati manusianya yang bukan tanah yang baik. Nggak bisa berbuah. Ya, gimana kita untuk kan Pak, kalau kita kan itu kadang-kadang kan tanah kita ini kan Pak kayak hati kita. ya. Kadang-kadang Pak susah gitu ya eh, menerima firman sementara Bapak memberikan kebenaran, kita pergi ke gereja lain, terus bertentangan gitu loh Pak. Oke, sederhana. Kalau bertentangan, Ibu Mei pilih aja salah satu mana yang benar. Jangan dua-duanya bertentangan, dua-duanya nanti aneh di pikiran kita. Iya betul Pak, memang aneh. Satu aja, yang salah jangan didengerin, jangan diambil. Untuk apa dicampur-campur? Yang benar diambil, ya. Pak, Pak ya. Oke, Jadi, oh iya Pak itu. Jadi kalau menurut kita firman yang disampaikan itu tidak benar, maknanya kita tidak boleh mengaminkan dong Pak ya. tidak boleh. Salah ngapain diaminkan? Nah, itu mengaminkan itu seolah-olah baik, padahal itu melukai hati Tuhan. Salah kok aminkan, Tuhan marah nanti. Tidak hormat sama Tuhan itu namanya. Lebih menghormati manusia. Aku nggak enak hati, dia pendeta. Nah, itu lebih hormat pendeta dibandingkan Tuhan artinya. Iya Pak, ada rasa gitu juga Pak Salah, untuk menghormati salah. Kita pendeta. harus menghormati Tuhan di atas semuanya. Manusia nggak ada apa-apanya, aku harus hormat sama Tuhan. Oke? Iya Pak, masih belajar Ya, Pak. Makasih Pak oke. nasihatnya Tuhan ya. berkati. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Tuhan berkati. Oke, malam ini selesai juga ya pertanyaannya. Baik, mari kita tundukkan kepala. Yuk kita berdoa yuk. Haleluya, Pak. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah semua yang kami dengar, boleh kami hayati, kami mengerti dengan benar, dan kami lakukan. Ajari kami untuk semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih untuk online Bible Study. Terima kasih untuk gereja mula-mula GMM. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkati gerejamu ini. Juga memberkati umatmu dimanapun berada.
Makasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.